Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang Bapak-Bapak Ibu yang sudah hadir hari ini, Alhamdulillah. Nah, sebentar lagi kita tunggu Mbak Lolanya ya untuk mulai Zoom meeting produk knowledge tentang healthcare yang ini. Mbak Lola udah siap? Ini sinyalnya di Lampung sedikit ada masalah ya. Sambil nunggu Mbak Lola, ya, saya hello dulu nih untuk semua teman-teman yang udah pada hadir hari ini. Alhamdulillah, udah banyak leader-leader yang hari ini ikut join juga. Banyak nama-nama yang saya lihat dari kemarin-kemarin selalu hadir di Zoom meeting. Alhamdulillah, terima kasih banyak. Ya, oke. Silakan Mbak Ola. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mbak Ola kayaknya ada masalah di lampu ya untuk sinyal. Masih belum ready untuk PPT-nya, Mbak Ola? Oke, mohon maaf atas ketidaknyamanannya, tadi ada kendala sedikit. Oke, kita langsung mulai aja ya. Kalau untuk tema yang hari ini, kita lanjut ke materi hair care. Sudah kelihatan slide-nya? Sudah kelihatan semua ya? Oke. Kalau biasanya di slide-slide sebelumnya itu selalu colorful, banyak gambar-gambar lucu gitu ya. Di slide kali ini aku khusus banget capturein hair care yang memang sudah ada di katalog. Kenapa? Karena di situ infonya udah lumayan lengkap dan juga ada harganya. Jadi teman-teman yang hadir hari ini bisa langsung ngeliat nih, oh kira-kira aku butuhnya yang ini atau harganya yang lagi diskon tuh yang ini dan lain sebagainya, karena sudah dikelompokkan juga menurut apa ya, sesuai dengan kebutuhan dan permasalahan rambut setiap orang. Dan kita langsung next ke penjelasan hair care dulu. Suaranya jelas ya? Kedengeran kan ya? Terima kasih siang belum kata Pak Yudi lah. Oh, ada Pak Yudi.
Aku nggak ada headset loh, jadi suaranya bener-bener cuman ngomong aja gitu, kedengeran ya tapi ya. Jelas, 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 alhamdulillah. Oke. Nah, sebelum kita lanjut ke serangkaian hair care-nya My Way, kita mau tahu dulu sebenarnya hair care itu apa sih? Jadi hair care adalah serangkaian produk perawatan rambut untuk menjaga kesehatan dan juga keindahan rambut yang terdiri dari shampoo, conditioner, hair tonic, hair oil, hair serum, hair mist, dan produk penunjang kecantikan rambut lainnya. Nah, terus apa sih manfaatnya menggunakan hair care? Manfaat untuk melakukan perawatan rambut secara rutin itu bisa kita rasakan ketika kita memijat kulit kepala mulai dari akar rambut, dipijat dengan lembut sehingga dapat meningkatkan sirkulasi darah di otak serta sel-sel kulit kepala. Jadi bisa membantu pertumbuhan rambut itu lebih cepat dan membantu setiap helai rambut kita itu bisa jadi lebih sehat gitu. Nah, di My Way sendiri produk perawatan rambut itu lengkap banget, sangat beragam. Tergantung permasalahan rambut yang dihadapi setiap orang. Mulai dari perawatan untuk rambut rontok, perawatan untuk rambut rusak, rambut berketombe hingga rambut lepek, semuanya tuh ada di My Way. Dan kita bakal jelasin satu persatu. Mulai dari jenis-jenis hair care. Hair care itu apa aja sih? Urutannya atau jenis-jenisnya yang harus kita miliki. Basicnya itu adalah shampoo dengan conditioner. Itu sangat amat basic yang harus dimiliki di setiap orang ya, baik wanita maupun pria. Shampoo, conditioner. Kalau ingin lebih lengkap bisa lanjut ke tahapan selanjutnya yaitu hair oil, hair serum, hair tonic, dan styling cream juga untuk menstyling rambut kalian. Nah, bagaimana sih cara memilih rangkaian hair care yang baik? Cara memilih rangkaian perawatan rambut yang baik adalah dengan menyesuaikan kebutuhan rambut dari setiap orang, dari masing-masing individu. Jadi nggak bisa kalau si A pakai produk hair care yang bermerek, contoh pakai produk hair care-nya si Butter, cocok nih di rambut A, belum tentu cocok di rambut B. Karena apa? Mungkin permasalahan rambutnya berbeda. Jadi untuk memilih perawatan rambut, pilihlah yang sesuai dengan kebutuhan rambut masing-masing. So, kita lanjut ke yang paling pertama banget, yaitu perawatan rambut rontok yang biasa dirasakan oleh rata-rata orang ya. Biasanya itu permasalahan rambutnya itu rontok. Nah, kalau untuk perawatan rambut rontok bisa mencoba serangkaian perawatan rambut dari My Way yang varian refill. Nah, kenapa sih pakai yang refill? Karena untuk yang refill ini diperkaya dengan vitamin E, pantenol, dan asam salisilik untuk mencegah rambut rontok dan menguatkan akar rambut. Sehingga selain mencegah rambut rontok, nah bisa menguatkan akar rambut juga. Jadi kan masalah rambut rontok itu karena rambut bisa jadi karena patah atau bisa karena akarnya itu lemah sehingga rontoknya dari akar yang ujung-ujungnya bisa mengakibatkan kebotakan. Di varian yang refill ini kita punya dua jenis produk. Yang pertama itu shampoo-nya dan yang kedua adalah hair spray-nya atau bisa disebut juga sebagai hair tonic. Nah, penggunaan shampoo-nya gimana? Biasa tuh seperti biasa mandi pakai shampoo, tapi saya sarankan jangan langsung dibilas. Dibiarkan dulu beberapa menit, ditinggal sabunan atau melakukan perawatan lain saat mandi baru dibilas. Tujuannya untuk apa? Agar vitamin di dalam shampoo-nya bisa meresap ke dalam kulit kepala. Setelah menggunakan shampoo-nya, lanjut menggunakan hair spray-nya atau hair tonic-nya. Cara pakainya juga mudah. Saat kita sudah selesai mandi, rambut dalam kondisi setengah basah atau sudah agak lembab, langsung aplikasikan hair tonic-nya atau hair spray-nya. Dipakainya bukan di batang rambut, melainkan di kulit kepala. Nah, caranya mudah, tinggal diseka seperti ini aja bagian rambutnya dan langsung disemprotkan di kulit kepala, lalu dipijit secara lembut ya, dipijit agar si toniknya itu bisa meresap ke bagian kulit kepala. Nah, kalau saya sih menyarankan menggunakan hair spray atau hair tonic ini setelah habis mandi. Kenapa? Karena setelah habis mandi rambut masih dalam keadaan basah dan juga pori-pori di kulit kepala masih terbuka. Jadi ketika kita semprotkan hair tonic atau hair spray, bisa langsung meresap segala jenis vitamin dan pantenolnya di dalam hair tonic, bisa langsung meresap ke dalam kulit kepala
dan nanti hasilnya lebih optimal untuk menguatkan akar rambut. Lanjut ke perawatan rambut lemah. Tidak jauh beda dengan yang perawatan rambut rontok tadi, rambut lemah juga bisa mengakibatkan kerontokan rambut, rambut yang patah dan banyak yang berguguran ya, sehingga mengalami kebotakan dan juga rambut yang tipis. Cuman memang ada beberapa orang yang tidak toleransi di kulit kepalanya itu tidak seperti kita gitu. Ada yang memang tidak seberapa cocok menggunakan produk yang refill, mungkin agak keras ya di kulit kepala beberapa orang. Jadi bisa saya sarankan untuk menggunakan rangkaian yang natur. Cara kerjanya sama seperti yang refill, sama-sama untuk menguatkan akar rambut. Kalau yang si refill kandungannya itu lebih alami karena mengandung ekstrak bawang putih yang bisa menguatkan akar rambut. Selain itu bisa membantu mempercepat pertumbuhan rambut. Jadi bukan cuma menghalangi rambut mengalami ketipisan ya, tapi bisa membantu mempercepat pertumbuhan rambut juga. Lalu kandungannya juga lebih aman karena memang ada kandungan herbalnya, yaitu ekstrak bawang putih. Nah, di serangkaian yang natur kita tuh ada 4 jenis produk. Dari yang paling pertama, yang nomor 1, ini sama persis seperti yang ada di katalog bulan ini ya. Nah, Natur Shampoo with Coconut and with Germ Oil. Nah, kalau yang ini ukurannya besar. Yang ini tuh shampoo tapi bukan dari bawang putih, melainkan dari coconut, tapi masih masuk di dalam varian yang natur. Memang menggunakan bahan-bahan yang natural semuanya. Nah, ini bisa untuk membantu melembutkan rambut dan juga menguatkan akar rambut. Kalau yang nomor 2, ada yang styling hair cream. Ini gunanya untuk apa? Ini bukan untuk perawatan, tapi lebih untuk membantu menjaga keindahan rambut kita agar tidak mudah rusak saat kita mau styling rambut. Biasanya ada cewek yang habis mandi rambutnya langsung dicatok. Nah, sebelum menggunakan catokan bisa dipakaikan dulu styling cream yang ada di nomor 2. Nah, gunanya untuk melindungi rambut dari panasnya catokan atau panasnya hair dryer, karena gunanya untuk styling. Kalau yang nomor 3 sudah jelas ya, di situ ada tulisannya itu shampoo-nya, shampoo bawang putih. Untuk wanginya sendiri gimana? Apakah bau bawang putih? Tidak sama sekali. Wanginya enak dan tidak menyengat ya. Untuk ukurannya 200 ml, cara pakainya sama seperti cara pakai shampoo seperti pada umumnya. Kalau yang nomor 4 itu styling hair oil, hampir mirip sama yang nomor 2, cuman kalau yang nomor 2 itu berbentuk krim dan di dalam jar, sedangkan yang nomor 4 yang styling hair oil bentuknya cair, berbentuk seperti minyak cair pada umumnya. Nah, sama-sama untuk styling, tapi kalau yang nomor 4 kandungan minyaknya lebih banyak dan bisa lebih melembutkan. Bisa lebih melembutkan, bukan hanya untuk styling melainkan untuk perawatannya juga. Jadi ketika kita pakai, kita bisa membantu memadatkan kembali tekstur rambut supaya tidak mudah bercabang. Jadi begitu ya urutannya untuk yang varian natur. Next, perawatan untuk rambut yang kasar. Biasanya kalau terlalu sering terpapar sinar matahari, rambut itu akan teksturnya lebih kasar, terus juga lebih mengembang. Karena rambutnya terlampau kering gitu, terlalu kering. Nah, di varian yang olive oil ini kita punya 2 produk. Di sini cuman ringkas banget ya, cuman ada 2 aja. Kenapa? Karena yang nomor 1 tuh yang My Olive Oil Shampoo itu udah 2 in 1 dengan conditionernya. Nah, jadi di sini memang gak ada conditioner terpisahnya, melainkan shampoo-nya sudah 2 in 1, sudah ada kandungan conditionernya juga di dalam sini. Nah, sama seperti yang refill tadi, cara pakai shampoo-nya kalau bisa didiamkan dulu beberapa saat supaya nutrisi dari conditionernya itu bisa meresap ke dalam rambut. Jadi kita bisa langsung mendapatkan 2 manfaat sekaligus. Selain bisa membersihkan rambut dari debu dan kotoran dengan shampoo-nya, nah rambut kita juga bisa lebih lembut dan halus karena ada kandungan conditioner. Nah, cocok banget untuk orang yang biasanya buru-buru, nggak sempat pakai perawatan rambut ABCD. Jadi pengen cepet aja tapi pengen rambutnya tetap terjaga. Nah, bisa pakai yang varian olive. Terus di varian yang olive ini kita punya styling oilnya juga. Nah, styling oilnya di varian yang olive ini
lebih ke perawatan daripada ke styling, karena memang minyaknya olive ini bisa membantu melembutkan dan mengembalikan kehalusan rambut. Tadi kan rambutnya kasar ya karena terlalu sering terpapar sinar matahari, bisa halus dan lembut kembali dengan penggunaan olive oil secara teratur. Nah, kalau untuk pakai olive oil biasanya dipakainya sebelum keramas. Kenapa sebelum keramas? Orang yang memiliki masalah rambut kasar itu ada masalah juga saat mereka sudah selesai keramas. Kenapa? Rambutnya kering, dipakaikan shampoo keramas, setelah itu dikeringkan. Pada saat rambutnya dikeringkan, rambutnya pasti dalam keadaan kasar dan kering. Karena apa? Karena belum dipakaikan oil sebelumnya. Jadi kalau orang yang punya masalah rambut kasar, pakaikan dulu oil sebelum berkeramas. Kenapa? Setelah dipakaikan oil sebelum keramas, setelah kalian mengeringkan rambut, rambutnya akan lebih mudah diatur dan lebih lembut. Jadi pada saat membersihkan rambut menggunakan shampoo, kalian tidak perlu merasakan rambutnya keset lagi. Biasanya ada yang rambutnya keset. Nah, kalau aku pribadi memakai my olive oil yang varian olive ini, dipakainya seperti masker rambut. Dipakai di malam hari dan dibilas keesokan hari. Jadi kalau keramas kan biasanya kita 2 hari sekali aja. Nah, 2 hari sekali, jadi kalau kita tahu nih, oh besok jatahnya keramas, jadi malam ini pakai olive oilnya, keesokan harinya pas kita mau keramas, kita tinggal bilas olive oilnya, itu rambutnya langsung otomatis jatuh banget, rambutnya langsung halus. Lanjut ke rangkaian perawatan rambut untuk rambut yang memiliki masalah ketombe. Nah, sebenarnya masalah rambut ketombe ini diawali dengan masalah kulit kepala yang kering. Kulit kepala yang kering cenderung lebih mudah mengalami ketombe. Jadi, cara menangani hal tersebut adalah menggunakan varian produk yang mengandung zinc atau mentol gitu ya. Karena apa? Bisa membantu melembabkan kulit kepala dan membuat kulit kepalanya itu jadi lebih segar. Jadi nggak mudah berketombe. Nah, ketombe sendiri berasal dari kulit kepala yang mengering, berkerak dan hasilnya jadi rontok. Nah, jadilah itu ketombe. Nah, di varian yang Clear and Fresh ini kita punya 2 produk di katalog kali ini ya, yaitu Clear and Fresh Anti Dandruff Styling Cream yang di dalam jar. Nah, ini gunanya sama seperti yang tadi untuk membantu untuk styling rambut, tapi bisa dipakai untuk perawatan juga. Bisa dipakai untuk perawatan rambut juga supaya rambut yang berketombe itu jadi lebih segar dan lebih mudah diatur. Karena masalah orang rambut berketombe itu biasanya kulit kepalanya kotor. Lalu pakai yang shampoo anti ketombe dari Clear and Fresh. Nah, di sini bisa rasa dari sensasi yang dirasakan setelah menggunakan shampoo Clear and Fresh itu, maaf tadi mau bersin. Oke, nah sensasi yang dirasakan setelah menggunakan rangkaian produk yang Clear and Fresh adalah rasa dingin ketika dipakai dan membuat kulit kepala jadi lebih segar. Jadi kunci utama untuk orang yang memiliki masalah ketombe adalah jangan memakai shampoo terlalu banyak dan pastikan membersihkan rambut itu sampai bersih banget. Jangan sampai ada sisa sabun atau sisa busa di kulit kepala. Nah, itu yang mengakibatkan penumpukan bakteri dan tumbuh ketombe di sekitar situ. Karena mencucinya nggak bersih, ada sisa sampo di kulit kepala, terus terkena sinar matahari panas, penumpukan ketombe, kulit kepalanya kering, rontok, jadilah ketombe. Nah, jadi walaupun sudah pakai serangkaian produk yang bisa membantu mengurangi ketombe, kalau kita sendiri tidak benar cara menangani masalah ketombenya, ya ketombenya tidak akan pernah hilang. Jadi pastikan kalau kita sudah membersihkan rambut itu dengan bersih. Jangan sampai ada sisa busanya lagi. Lanjut, untuk permasalahan rambut pecah-pecah, kalau biasanya ada ibu-ibu yang tanya, kalau yang sampo yang cocok untuk anak remaja pakainya apa ya? Kalau aku lebih saranin pakai yang Glamour ini, karena di varian Glamour ini ada kandungan macadamia oil atau minyak macadamia, ada kandungan proteinnya juga yang bisa menguatkan tekstur dan kepadatan rambut. Nah, kalau anak-anak remaja biasanya suka keluar-keluar keluyuran, rambutnya panas.
biasanya rambutnya akan lebih mengembang dan kering dan ujung-ujungnya bercabang, bisa langsung gunakan shampoo yang Glamor. Nah, di dalam shampoo Glamor ini kenapa juga cocok untuk remaja, karena serangkaian perawatannya itu nggak ribet. Kenapa nggak ribet? Karena di dalam satu shampoo itu sudah terkandung conditionernya juga. Sudah ada kandungan conditioner sehingga pakainya nggak ribet. Pakai shampoo didiamkan sebentar untuk mendapatkan khasiat dari si conditioner, lalu bisa dibilas. Nah, rambutnya bisa langsung lembut dan halus karena ada kandungan minyaknya di dalam shampoo ini, sehingga untuk orang yang memiliki masalah rambut kering dan pecah-pecah, ini varian Glamor itu sangat cocok gitu ya. Selain shampoo dan conditioner, di varian macadamia oil yang Glamor ini ada oil serumnya juga. Nah, oil serumnya itu yang kita tahu ya, yang berbentuk tube tapi kecil banget. Nah, itu oil serumnya bisa dipakai dari tengah sampai ujung rambut aja. Biasanya ada orang yang pakainya langsung di kulit kepala seperti ini, lalu dipijat-pijat merata, keesokan harinya dibilas. Bisa juga seperti itu, tapi cara pakai untuk di kulit kepala itu tidak disarankan untuk orang yang punya rambut lepek, karena hanya akan membuat rambut jadi bertambah lepek. Kalau orang yang punya masalah rambut kering dan pecah-pecah, disarankan pakainya dari tengah sampai ujung rambut aja, karena biasanya bagian rambut yang rusak adalah yang bagian ujung-ujung. Nah, jadi cara pakainya dioleskan seperti ini dari tengah sampai ujung rambut. Itu cara pakai hair oil serumnya. Lanjut, ada juga serangkaian produk yang dikhususkan untuk wanita yang berhijab atau untuk ukti-ukti yang berhijab. Kenapa sih ada satu serangkaian untuk perawatan rambut yang berhijab? Bukankah sama aja dengan perawatan rambut lainnya? Tentu pasti ada bedanya dong, makanya hal ini diciptakan gitu ya. Nah, bedanya di mana? Bedanya adalah di serangkaian hijabi ini, di produk hijabi ini ada kandungan rosemary dan juga green tea-nya. Nah, jadi kalau dipakai bisa menimbulkan rasa cooling sensation. Jadi pas dipakai itu bisa ada rasa dingin-dinginnya, dan bisa juga mengurangi masalah rambut lemah dan rontok. Dan rambut juga bisa jadi lebih mudah bernafas karena dipakaikan shampoo yang ada kandungan green tea ekstraknya. Rambut yang biasa di cover atau dipakaikan hijab, nah itu akan lebih sulit bernafas karena ditutup ya. Jadi tidak mudah terkena udara dari luar. Nah, itu bisa mengakibatkan akar-akar rambutnya itu jadi lemah dan rambutnya mudah rontok. Pasti pernah ya merasakan dibuka jilbabnya, udah gitu ada rambutnya juga rontok. Terus kalau enggak tiba-tiba di siang hari udara lagi panas dan terik, pakai hijab terus kerasa kayaknya palanya terasa lebih gatal gitu ya. Nah, itu diakibatkan dari kulit kepala yang tidak bisa bernafas dengan leluasa karena di cover, dan hal itu juga terjadi karena kulit kepalanya itu berkeringat. Jadi kalau pakai serangkaian yang hijabi ini bisa membantu memberikan rasa cooling, memberikan rasa dingin di kulit kepala, sehingga kulit kepalanya jadi jauh lebih tenang, tidak lemah lagi dan tidak mudah rontok. Nah, ada dua nih di sini, ada shampoo-nya dengan ukuran yang lumayan besar, 400 ml, dan ada juga oil replacement. Nah, oil replacement ini sebenarnya apa? Oil replacement ini sebenarnya perawatan rambut seperti conditioner tapi tidak perlu dibilas. Cara kerjanya sama seperti conditioner, yaitu melembutkan rambut tapi tidak perlu dibilas. Nah, cara pakainya bisa dipakai dalam keadaan rambut basah maupun rambut kering. Itu cara pakai oil replacement. Kalau kita tahu ya ada produk di iklan-iklan, sebut merek, iklan Pantene gitu, Pantene conditioner tanpa bilas. Nah, oil replacement ini cara kerjanya sama seperti itu, conditioner tanpa perlu dibilas lagi. Lalu ada juga perawatan untuk rambut lepek. Nah, biasanya masalah orang rambut lepek ini adalah karena kulit kepalanya terlalu sering berkeringat, terlalu mudah berkeringat, lalu juga terlalu mudah mengeluarkan minyak sehingga rambutnya terlihat lebih lepek. Nah, untuk orang yang memiliki masalah rambut lepek sangat disarankan untuk menggunakan shampoo yang varian Sea Butter dari My Way. Nah, ini dia nih, ada shampoo-nya, ada oil replacement-nya. Nah, untuk shampoo-nya ini ada kandungan Sea Butter yang bisa membantu membuat rambut itu jadi lebih bervolume. Lebih bervolume bukan berarti rambutnya ngembang kayak singa, tapi rambutnya lebih tergerai, terus bisa bisa mencar-mencar gitu. Biasanya kalau untuk orang yang rambut lepek, rambutnya lepek terus rambutnya nyatu gitu ya, lengket.
Karena apa? Karena rambutnya itu berminyak. Jadi kalau kita rutin pakai perawatannya hair shampoo-nya Sea Butter, rambut bisa jadi lebih mudah diatur, lebih mengembang, dan terlihat lebih tebal dari sebelumnya. Jadi kalau kita biasanya untuk orang yang rambutnya lepek, mau styling rambut dibikin dibikin lebih bervolume, itu biasanya pakai catokan ya. Nah, sebelum pakai catokannya, pastikan kita sudah melindungi rambut kita dari panasnya catokan dengan menggunakan oil replacementnya. Jadi oil replacementnya Sea Butter ini selain bisa digunakan untuk mengatur rambut, bisa juga digunakan untuk melindungi rambut pada saat kita mau hair dryer atau pada saat kita mau pakai catokan. Nah, hasilnya juga kalau kita langsung catok tanpa menggunakan oil replacement, rambutnya itu kering dan tidak tergerai. Sedangkan kalau kita pakai oil replacement dulu, terus kita catok, hasilnya jadi lebih smooth, lebih halus, dan rambutnya terlihat lebih mengkilat dibanding kalau kita tidak pakai perawatan rambut apapun. Lanjut, untuk orang yang memiliki masalah rambut bercabang, bisa pakai oil amla. Nah, oil amla ini mengandung minyak amla, ada kandungan vitamin C-nya juga yang bisa menyerap langsung ke dalam lapisan rambut untuk memperbaiki ujung-ujung rambut yang bercabang. Jadi kalau biasanya sering catokan, terus kita dari dulu catokan tapi nggak pernah pakai heat protector atau nggak pernah pakai pelindungan sebelum catok, bisa dipastikan kalau ujung rambutnya itu akan bercabang dan pecah. Nah, itu sangat amat disayangkan ya, karena sangat-sangat mengganggu penampilan begitu. Jadi untuk mengembalikan kepadatan alami rambut, bisa menggunakan oil replacementnya amla. Kalau aku pribadi kalau mau pakai oil replacement itu sebelum bercatok atau di malam hari saat besoknya mau keramasan. Bisa pakai hair oil yang cair, bisa juga pakai oil yang berbentuk krim seperti oil replacement ini. Nah, keesokan harinya kalau kita pakai dulu oil replacement di malam hari, keesokan hari pas mau keramas, rambutnya jadi jauh lebih halus, lebih lembut, dan lebih mudah disisir. Tidak hanya untuk pria dan wanita, perawatan rambut juga bisa dilakukan untuk anak-anak. Tetapi tetap harus menggunakan produk yang sesuai dengan kebutuhannya. Nah, kalau untuk anak-anak bisa pakai shampoo yang kodenya 1458, yaitu shampoo Kidi. Nah, shampoo Kidi ini ada kandungan argan oilnya, jadi bisa membantu mengurangi rambut kusut untuk anak-anak. Nah, masalah rambut anak-anak biasanya selain rambutnya kusut, susah disisir, ada juga kutunya ya. Nah, untuk menghilangkan kutu di rambut anak-anak bisa menggunakan shampoo kutu yang kodenya 1574. Nah, ini saya nggak taruh gambarnya di sini, tapi ada ya, pasti pada tahu kalau Mayu punya shampoo kutu sendiri. Terus oil replacement ini bisa nggak dipakai di anak-anak? Bisa, mulai dari usia 3 tahun ke atas itu bisa dipakaikan oil replacementnya My Way ini yang Kidi, karena memang diformulasikan untuk anak-anak, balita dan juga anak-anak. Nah, kegunaannya adalah untuk membantu mempermudah ibu-ibu ketika mau sisir rambut anaknya agar tidak kusut, bisa membantu melebatkan rambut dan mempercepat pertumbuhan rambut anak juga. Nah, kalau untuk rangkaian rambut rusak ya, ini yang paling banyak ditanya nih, cara pakainya gimana, apakah benar bisa meluruskan rambut seperti yang ada di gambar. Nah, jadi begini, setiap orang, setiap individu, rambutnya itu terdiri dari keratin ya. Setiap rambut orang itu terdiri dari keratin. Keratin itu apa sih? Keratin itu adalah protein alami yang memang dimiliki di rambut kita dari dulu. Jadi setiap kayak kulit ya, kulit itu terdiri dari kolagen. Nah, sedangkan rambut itu terdiri dari keratin. Keratin itu adalah protein alami yang memang dihasilkan oleh tubuh. Nah, tubuh kita akan menurun menghasilkan keratin ketika kita sudah menginjak usia 20 tahun ke atas, menurun berapa persen gitu. Jadi rambut semakin tua usia kita, rambut akan lebih rentan rusak, akan lebih mudah rusak. Karena apa? Kandungan keratinnya berkurang dan juga kemampuan untuk memperbaiki sel-sel rambutnya juga lebih menurun gitu, lebih berkurang. Jadi memang harus dibantu dan kita harus menunjang hal tersebut dengan perawatan dari luar. Nah, di My Way kita punya perawatan yang memang mengandung keratin di dalamnya, yaitu perawatan kerakur. Jadi perawatan kerakur ini lengkap banget, mulai dari shampoo-nya,
Kalau shampoo sudah pada tahu ya cara pakainya gimana, pakai seperti biasa. Setelah itu ada juga styling cream. Seperti yang sudah saya jelaskan, styling cream biasanya dipakai untuk heat protector, untuk sebagai pengganti minyak rambut. Yang jelas untuk digunakan ketika kita ingin styling rambut dan bikin gaya-gaya di rambut. Nah itu. Lihat pada lama-lama kali. Bentar ya Bu, sampai Mbak Olanya datang lagi, kayaknya masalah sinyal nih di sana. Di Lampung sedang ada masalah mati lampu. Nah, ini saya lagi minta PPT-nya dari Mbak Ola nih ya, biar nanti dibuka dari sini aja sambil nunggu Mbak Olanya. Soalnya di Lampung memang sepertinya sering banget ya karena hujan agak mati lampu nih. Tadi tunggu sebentar, ibu-ibu sampai PPT-nya dapat dari Mbak Ola. Udah bisa nyala Mbak Ola. Ibu mohon maaf ya, tadi ada kendala tiba-tiba mati lampu. Aku kirim slide PPT-nya ke Kak Santi ya. Bisa Kak? Belum masuk. Atau hostnya dibalikin ke aku aja deh. Bisa, gitu ya.
Kak Santi kelihatan nggak? Slideshow kelihatan, udah kelihatan tapi belum pas. Ya Tadi sampai terserah. mana? Sampai kerakur ya. Oke. Segini udah kelihatan ya. Tapi, nah ya oke, udah jelas lah. Kita lanjut ya. Mohon maaf ya. Oke, mohon maaf untuk teman-teman yang tadi nunggu karena tiba-tiba mati lampu. Kita lanjut ya. Nah, kita lanjut sampai mana tadi? Oke. Nah, kita lanjut langsung dari styling cream. Seperti yang udah saya kasih tahu, kalau styling cream berguna sebagai heat protector sebelum kita melakukan gaya-gayaan di rambut. Lanjut, kita menggunakan Kerakur hair conditioner with keratin. Nah, hair conditionernya itu yang ini dia, nih di dalam botol. Ini yang ukurannya kecil. Kita ada yang ukuran besar, tapi ada juga yang ukuran kecil. Nah, kalau conditioner, banyak juga orang yang masih salah untuk cara penggunaan conditioner karena pengen rambutnya lembut, ekstra lembut gitu ya, dipakainya berlebihan dari sini sampai sini diratakan seluruh rambut, padahal cara itu salah ya. Cara yang benar untuk menggunakan conditioner adalah dari tengah sampai ujung rambut. Jadi conditioner tidak boleh sampai terkena pangkal rambut atau kulit kepala. Kenapa? Karena conditioner ini memiliki kandungan kandungan moisturizer yang ekstra gitu. Bisa melembabkan rambut. Jadi kalau kita paksa pakai di atas dan juga di kulit kepala, satu, bisa membuat rambut melepek, kedua, bisa mengakibatkan ketombe. Jadi biar perawatan rambut kita ini berjalan dengan dengan baik gitu, kita pakai sesuai dengan caranya dan prosedurnya. Jadi kalau conditioner pakai dari tengah sampai ujung rambut aja. Cukup dipakai 5-10 menit lalu dibilas dengan bersih. Lanjut nih, kita juga ada oil replacementnya. Oil replacement yang di Kerakur bisa juga dipakai untuk perawatan rambut, bisa dipakai dalam keadaan rambut itu mau basah, mau kering, itu bisa dipakai. Terus apa sih bedanya yang besar di sebelah kiri dengan yang di sebelah kanan? Nah, bedanya itu apa sih? Kalau yang ukurannya kecil, yang ukurannya di dalam jar tapi kecil, itu styling cream. Sedangkan kalau yang ukurannya besar, sebesar mangkok, itu conditioning cream. Nah, bedanya apa? Kalau yang styling cream itu tidak perlu dibilas karena gunanya untuk membuat rambut kita jadi lebih mudah diatur dan untuk gaya-gayaan aja gitu ya. Sedangkan kalau conditioning cream itu lebih ke perawatan rambut atau hair cream bath. Jadi bisa dipakai seperti kita memakai krim untuk cream bath itu. Nah, cara pakainya gimana? Tadi kan kita udah shampooan, udah pakai shampoo, setelah itu kita lanjut pakai conditioner, dibilas dulu sampai bersih, sampai hilang conditionernya. Nah, dalam keadaan rambut yang lembab, kita lanjut pakai conditioning cream. Kalau pakai conditioning cream itu memang wajib terkena kulit kepala. Memang harus kena sampai kulit kepala. Sama seperti kita pakai krem-bat di salon-salon, itu kan dipakaikan seluruh rambut ya sampai kena kulit kepala. Lalu kan itu jadi licin tuh kulit kepalanya. Nah, kita bisa sambil pijit-pijit dengan gerakan seperti ini. Sama seperti gerakan mbak-mbak salon yang pijit-pijit kepala kita. Gunanya untuk apa? Gunanya untuk melancarkan peredaran darah dan juga membuat akar rambut kita jadi lebih kuat. Nah, kalau conditioner kita bisa pakai 5 menitan aja terus bisa dibilas. Kalau conditioning cream, usahakan pakainya itu jauh lebih lama. Supaya apa? Supaya meresap lebih dalam ke dalam lapisan di kulit kepala kita. Nah, disarankan juga untuk membungkus rambutnya dengan shower cap atau dibungkus juga dengan handuk hangat. Jadi ala-ala lagi di steaming di salon gitu. Nah, kenapa sih harus dibungkus pakai handuk hangat? Supaya membantu penyerapan krimnya itu lebih optimal. Karena dalam keadaan hangat, si krimnya itu lebih mudah mencair, pori-pori kepala kita kebuka, jadi meresapnya itu lebih optimal dibandingkan kalau kita nggak bantu dengan handuk hangat. Karena biasanya kalau kita di salon sudah dipakaikan krim bath, kita dipakaikan mesin steaming itu kan, steamer itu, supaya ada uap-uap panas. Nah, itu supaya membantu krimnya meresap dengan sempurna. Cuman karena kita lagi di rumah, dengan kearifan lokal kita bisa melakukan dengan menggunakan handuk hangat aja. Ya, ternyata itu sudah sampai akhir slide-nya. Apakah ada pertanyaan?
Sepertinya ada ya, Banyak. seperti biasa akan selalu banyak pertanyaan. Nih, ada pertanyaan dari Terry. Apa benar shampoo amla bisa bikin rambut beruban, bisa menjadi hitam kembali? Nah, untuk pertanyaan yang seputar amla itu bisa dibantu jawab oleh Kak Santi, karena Kak Santi pro banget untuk masalah shampoo amla dan oil amlanya. Apa lagi lah, maaf, ulang. Aku lagi lihat infonya. Apa benar shampoo amla bisa bikin rambut beruban, bisa menjadi hitam kembali? Oh, karena si sampo amla ini mengandung apa minyak yang dari India itu ya, emang bagus untuk menghitamkan rambut. Tapi kalau dia sudah beruban tapi berharap langsung hitam gitu, nah itu nggak bisa. Tapi dia memperbaiki lagi dari akar rambutnya lagi. Jadi kalau misalkan sudah pakai amla, dia akan memperbaiki dari akar rambut. Jadi tuh pas nanti keluarnya lagi tuh nggak langsung uban semua, jadi dia baru hitam penumbuhan berikutnya gitu. Jadi bukan langsung pakai amla besoknya ternyata bisa hitam kayak disemir gitu, enggak. Tapi dia memperbaiki lagi akar rambutnya biar nanti yang rambut baru yang tumbuh itu baru rambut hitamnya, bukan lagi yang uban gitu. Ya, jadi ini ada real testimoni juga. Jadi mamaku beruban dan rajin banget pakai sampo amla. Memang ubannya itu udah banyak, udah penuh. Nah, nggak langsung berubah yang sudah putih berubah jadi hitam gitu, enggak. Itu kalau yang sudah putih berubah jadi hitam langsung seketika, itu namanya pakai pakai apa itu namanya pikok ya, pakai pikok rambut. Jadi ketika mama potong rambut, tukang salonnya tuh bilang rambutnya belang-belang gitu, yang barusan tumbuh di akar itu rambutnya hitam pekat, sedangkan yang uban akan tetap beruban. Jadi kalau memang pengen memperbaiki rambut supaya rambut yang tumbuh itu sehat, sering-sering potong rambut, karena semakin sering kita potong rambut, rambut kita itu bisa langsung apa ya, otomatis ngebaca gitu, oh rambutnya kepotong nih bagian bawah, ayo kita tumbuh lagi, ayo kita tumbuh lagi gitu. Jadi itu merangsang pertumbuhan rambut lebih cepat. Ditambah dengan menggunakan oil amla, rambut yang tumbuh berikutnya akan lebih bagus dibanding rambut yang memang sudah beruban. Jadi rambutnya hitam yang tumbuh, bukan yang putih langsung jadi hitam. Begitu. Memperbaiki pigmen rambut ya. Yang memperbaiki pigmen rambut. Terus Kak Mira nih tanya, Kak Lola, semua produk oil replacement atau styling cream atau oil dipakainya ke bagian tengah sampai ke ujung rambut ya? Tidak semua. Kalau yang oil biasanya bisa dipakai sampai kepala, sampai dari kepala sampai ujung rambut. Kalau kita pakainya untuk didiamkan semalam. Wait. Kalau mau dipakai dengan tujuan didiamkan semalaman, itu bisa dipakai ke seluruh rambut. Karena apa? Karena kita tahu besoknya akan kita bilas. Jadi walaupun rambut kita terasa lebih lepek gitu ya, terasa lebih berminyak, kita nggak akan khawatir karena keesokan harinya memang mau kita bilas. Lain halnya kalau kita pakai styling cream. Belum. Kak, aku nggak bisa mute loh. Lain halnya kalau kita mau pakai oil replacement, kita mau pakai styling cream, tapi kita mau bepergian. Kalau kita pakai dari kepala sampai ujung rambut, nah itu ketika rambut kita beraktivitas, rambut kita akan lebih mudah lepek. Karena lembab dari atas ini sudah lembab, jadi rambutnya lepek kayak begini. Nah, jadi pastikan pakainya itu dari tengah sampai ujung rambut aja. Kecuali memang kalau oil replacement dan oil minyaknya mau kita pakai sebagai masker rambut, dipakai semalaman sampai dari tengah, dari ujung sampai dari pangkal sampai ujung rambut, dibawa tidur, nggak ada yang mau lihat juga kan, keesokan harinya baru dibilas. Nah itu nggak apa-apa, karena kalau aku mau pergi-pergi pakai dari tengah sampai ujung. Kalau dipaksakan pakai dari atas ketika beraktivitas, itu baru berapa jam rambut langsung lepek dan langsung berminyak begitu. Kak Ida Deva, boleh minta file materinya? Boleh, nanti kita kirimkan ya. Terus Kak Diana tanya, kalau lah perawatan rambutnya pakai apa? Kalau aku lagi pakai Kerakur. Dulu rambut aku mau kasih tahu juga. Mungkin dari beberapa member yang sering tonton video, mungkin juga pernah zoom sama aku, tahu ya rambut aku dulu panjangnya sepinggang. Dan karena bosan, aku potong rambutnya pendek sampai di atas bahu.
Nah setelah itu eh, 2,5 bulan kemudian rambutnya udah segini, dan terpaksa aku potong lagi rambut pendek segini karena aku belum puas untuk ngerasain rambut pendek, tapi 2,5 bulan udah panjang lagi. Itu karena aku dapat voucher dari kantor dan aku ambil sampo Cleopatra yang long hair, yang untuk memperpanjang rambut. Itu rambut aku jadi cepet panjang. Kalau orang seneng ya biasanya rambutnya cepet panjang, aku sebel, aduh baru potong udah panjang lagi gitu. Dan sekarang aku ganti kan ke kerakur karena lagi rajin banget catokan, jadi takut ujung rambutnya rusak, jadi aku pakainya yang kerakur. Nah, tadi kebetulan kelewatan ya untuk yang Cleopatra. Jadi kalau untuk Cleopatra kita punya dua varian, ada yang untuk shiny, untuk menghaluskan dan melembutkan rambut, ada yang untuk long hair. Jadi untuk memanjangkan rambut. Biasanya kita tahu ya, ibu-ibu zaman-zaman dulu kalau merekomendasikan anaknya supaya rambutnya cepat panjang pakai sampo apa itu? Sampo sampo yang namanya kayak sampo binatang. Sampo kuda. Sampo metal. Nah, benar, pakai sampo itu. Pakai sampo itu, tapi sampo itu katanya keras, memang cepat panjang tapi bikin rambut rontok juga. Jadi sayang ya rambut kita panjang tapi jadi tipis. Nah coba dicobain pakai conditioner dan juga samponya Cleopatra yang rambut panjang itu. 2,5 bulan langsung segini panjangnya. Oke, kita lanjut. Pemakaian spray yang refill sehari berapa kali ya kak? Bisa dipakai setiap hari atau sehabis keramas. Sehari itu 1 kali aja kalau sehabis keramas, karena kalau kita pakai berkali-kali tapi rambut kita dalam keadaan kering juga sebenarnya tidak seberapa optimal, karena saat yang baik atau saat yang tepat untuk menggunakan tonik adalah ketika pori-pori kulit terbuka. Kapan pori-pori kulit kita terbuka? Pori-pori kulit kita terbuka setelah kita habis keramas. Kalau kakaknya keramas setiap hari, ya udah berarti spray refillnya bisa setiap hari. Kalau kayak saya 2 hari sekali aja, ya jadi 2 hari sekali aja pakai rangkaian perawatan hair tonic di kulit kepala. Terus ada yang tanya zoomnya. Bentar lah, itu katanya di tulisan aplikasinya di spray 12 kali. Itu maksudnya tuh 1 sampai 2 kali, Bu. Ini kayaknya nih aku bisa jadi masukan nih untuk tim aplikasi. Kayaknya ada kurang tanda deh kayaknya. Nggak usah 12 kali spray. Stripnya nggak ada ya? Stripnya nggak ada 1 sampai 2 kali. Jadi langsung 12 kali. Lepek saya rambut. Nih, Zoom nggak bisa di save ya, soalnya punya waktunya pas waktunya lebih tenang bisa dengar ulang, soalnya jam segini sambil jaga anak. Ini sudah direkam ya Kak Santi? Direkam, tapi nanti saya harus minta dulu sih ke divisi marketing. Nanti kalau misalkan divisi marketingnya kasih, saya share insya Allah. Kalau di save atau mau di share di mana ya? Grup leader kayaknya. Oke, akan di share di grup leader. Terus cara penggunaan ampul itu gimana ya? Boleh dibantu Kak Santi cara penggunaan ampul atau serum yang kecil itu? Nah, kalau ampul itu kan memang fungsinya sebenarnya untuk memperbaiki akar rambut ya. Jadi lebih bagus kalau ampul itu dipakainya sebagai langsung di kulit kepala gini loh. Ya langsung, kalau kan dia tuh ampul tuh serum rambut. Ya kata lainnya tuh serum rambut gitu. Nah, kalau misalkan jadi kalau ada punya serum rambut dan juga hair tonic tadi, pilih salah satu aja karena sama-sama kegunaannya, cuma bedanya yang satu yang di spray bentuknya lebih cair. Nah, yang si ampul itu lebih minyak. Itu pemakainya langsung di kulit kepala, biar untuk merangsang pertumbuhan akar rambutnya juga. Ini ampul apa nih? Ampul ada beberapa kan ya? Di Kerakur ada, di apa ya? Ampul ada 2 ya, Pak. Ada di Amor sama Kerakur. Amor ya, iya. Kerakur, ampul kerakur. Iya, kalau ampul Kerakur tadi ya Bu, untuk memperbaiki yang rambut rusak Bu. Tapi nggak usah dibilas ya, nggak usah dibilas. Nggak usah, iya nggak usah dibilas. Itu langsung di kulit kepala aja, didiemin biar dia memperbaiki akar rambutnya lagi. Oke, terima kasih. Terima kasih Bu. Oke, lanjut ke pertanyaan selanjutnya dari Kak Elizabeth. Penggunaan sampo Cleopatra kalau tidak disertai dengan conditioner memang tidak terasa lembutnya ya rambutnya. Oke, begini. Jadi kunci utama untuk melembutkan rambut itu adalah di conditioner. Kalau shampoo, kegunaan utama dari shampoo adalah untuk membersihkan rambut dari sisa
perawatan rambut lainnya dan membersihkan rambut dari sisa debu dan kotoran yang menempel di helai rambut dan juga di kepala. Itu gunanya shampoo. Jadi kalau kita mengharapkan langsung lembut, selembut sutra rambutnya, harus ada tambahan penunjang lainnya yaitu conditioner. Karena memang tugas utamanya conditioner adalah untuk melembutkan rambut. Nah, kalau kakaknya mau rambutnya terasa lebih lembut, ya sudah dibantu untuk perawatannya menggunakan conditioner juga. Karena kepadatan rambut setiap orang beda-beda. Ada yang memang orang itu rambutnya lebih tipis sehingga digunakan pakai shampoo aja sudah kerasa banget lembut dan lemes rambutnya. Ada juga yang orang mungkin tekstur rambutnya itu lebih padat dan lebih tebal ya. Jadi kalau kita pakai shampoo aja tidak seberapa optimal. Jadi memang butuh penunjang lainnya yaitu si conditionernya supaya rambutnya bisa jadi lebih lembut. Lanjut ke pertanyaan dari Kak Friska, kenapa shampoo Amla tidak ada di katalog lagi ya? Kenapa Kak Santi? Kenapa tidak ada di katalog lagi? Karena emang dari stoknya kita juga emang sedang kosong, kita lagi nunggu dari Mesirnya nih. Nah kan kemarin emang ada kendala masalah corona ini sekalian klarifikasi ya untuk barang-barang yang sekarang mungkin banyak yang kosong. Nah ini tuh emang karena tingkat penyebaran corona di Mesir itu saat ini sangat tinggi. Nah karena ya itu tadi, jadi banyak kiriman yang tadinya harus dikirim ke Jakarta malah jadi kehambat di sananya di pelabuhannya gitu. Jadi sampai di sana bisa kebuka untuk pengirimannya, baru bisa banyak barang lagi datang ke sini. Nah itu salah satunya Amla yang belum bisa terkirim nih ke Indonesia. Mudah-mudahan secepatnya sih kalau Amla itu akan ada lagi. Banyak yang nunggu soalnya ya. Itu best seller banget sampai yang nyari gara-gara pertama testimoninya Uban. Nah alhamdulillah banyak banget best sellernya, ditungguin lagi. Insya Allah secepatnya dia akan datang lagi untuk bisa masuk katalog berikutnya. Oke, terus ada lagi pertanyaan dari Kak Eka, apakah pakai oil replacement hijabi itu perlu dibilas? Nah, semua oil replacement sebenarnya tidak perlu dibilas Kak, karena cara kerjanya itu sama seperti conditioner tanpa bilas yang ada di iklan-iklan di TV. Jadi memang kalau kita pengen rambutnya halus seketika tanpa perlu dibilas, misalnya kita lagi di luar, nah pakai aja oil replacement, tidak perlu dibilas lagi. Terus Kak Elizabeth Anita tanya, sampo untuk mengurangi uban menggunakan yang mana? Menggunakan yang mana ya Kak Santi untuk mengurangi uban? Karena saat ini amlanya sedang kosong, sebenarnya penggantinya amla bisa pakai yang Keraker. Ya, tapi samponya sekarang masih ready Gera. Kalau yang Keraker itu masih ready. Ya masih. Nah, itu sudah sama dengan hampir sama fungsinya dengan amla. Kalau sekarang amla sedang kosong bisa diganti dengan yang Keraker. Lanjut lagi, The Secret 12. Selain sampo Amla, adakah sampo yang bisa menghitamkan rambut Ibu Santi? Oke, tadi sudah dijawab. Terus Fakria, Kerakur apa benar terbukti bisa membuat rambut lurus? Oke, kalau di gambarnya memang hyperbole banget ya, orang yang rambutnya keriting bisa langsung lurus seketika. Nah, seperti yang udah aku jelasin tadi, memang setiap rambut itu mengandung keratin. Nah, Kerakur punya kandungan keratin yang tinggi di dalam samponya. Jadi kalau kita menggunakan perawatan Kerakur, itu bisa membantu menambah kembali keratin yang ada di rambut dan memperbaiki tekstur rambut sehingga terlihat lebih halus dan lebih mudah diatur. Orang yang punya rambutnya mungkin ikal, kalau dengan rutin menggunakan Kerakur itu bisa membuat rambutnya jauh lebih mudah diatur dan terlihat lebih lurus. Cuman kalau untuk orang yang punya rambutnya keriting seperti yang ada di katalog, nah itu memang tetap membutuhkan bantuan catokan untuk membuat rambutnya lurus seperti itu. Sama seperti infus keratin yang ada di salon. Nah, infus keratin yang ada di salon untuk orang yang memiliki rambut keriting itu nggak langsung murni pakai keratin di rambut terus rambutnya lurus, enggak. Mereka pakai produk keratin di rambut, didiamkan sampai beberapa menit, lalu tetap butuh bantuan catokan untuk meluruskan rambut. Cuman si keratinnya tadi kan sudah meresap tuh di rambut. Ketika dibantu dicatok, nah hasil dari catokan itu akan lebih mudah, akan lebih smooth dan juga lebih bertahan lama. Kalau kita melakukan hal itu terus menerus, nah akar rambut kita itu bisa ngebaca ke arah mana mereka harus tumbuh gitu. Jadi yang tadinya ngeliwel, jadi kalau kita langsung rajin menggunakan Kerakur,
dan menggunakan produk perawatan keratin, tumbuhnya akan lebih tertata dan rapi. Tapi kalau untuk membuat rambutnya langsung lurus banget gitu tanpa menggunakan bantuan catokan, kayaknya agak sulit gitu ya. Jadi namanya iklan memang seperti itu. Sama seperti infus keratin yang ada di salon, tetap membutuhkan bantuan catokan. Oil amla dipakai setelah pakai shampoo ya? Iya, setelah pakai shampoo. Bisa dipakai dalam keadaan rambutnya kering maupun basah. Terus ada lagi yang tanya, Kak Novita, ada yang pakai rangkaian refill pada cowok yang kepalanya botak. Nah, saat pakai samponya nggak ada rasa apa-apa, tapi pada saat pakai spraynya kerasa panas. Itu gimana Kak solusinya? Nah, kalau sebenarnya rasa yang sensasi yang ditimbulkan saat kita menggunakan hair tonicnya spray refill itu adalah rasa dingin, cooling sensation, rasa dingin, dan membuat rambut atau kulit kepala jadi lebih segar. Cuman mungkin karena kepala si bapaknya botak dan ketika disemprotkan spray refill, kepalanya jadi jauh lebih sensitif, tidak ada perlindungan rambut sama sekali, jadi rasanya agak sedikit lebih panas atau hangat gitu. Itu adalah efek yang dirasakan ketika si cairan-cairan refill spraynya meresap ke kulit kepala. Kulit kepala kita itu bisa menoleransi kotoran dari luar karena ada perlindungan si rambut-rambut. Tapi kalau memang botak blas, nggak ada perlindungan rambut sama sekali, ketika disemprotkan spray refill, memang benar-benar langsung kena kulit kepalanya gitu. Jadi memang mungkin ada timbul rasa yang hangat atau gimana gitu ya. Kak Naila, maaf Kak Lola tadi telat nyimak. Kalau ada masalah rambut lepek, bagaimana ya? Pakai hair care mayo yang mana? Kalau untuk rambut yang gampang lepek, lebih disarankan untuk menggunakan varian yang sea butter yang warna coklat itu, coklat oranye atau kuning itu. Nah, varian sea butter itu bisa membuat rambut lebih bervolume dan nggak mudah lepek. Nah, kunci utama juga untuk orang yang punya rambut lepek, usahakan keramas pakai air hangat 1 minggu 1 kali aja. Nah, kenapa? Karena masalah rambut lepek terjadi ketika rambut memproduksi minyak terlalu banyak. Dengan memproduksi minyak terlalu banyak, rambut kita jadi mudah lepek, jadi begini ya, dan itu nggak enak gitu dilihatnya. Nah, untuk mengurangi produksi minyak berlebih, usahakan 1 minggu 1 kali aja keramasnya pakai air hangat. Jadi bisa menyeimbangkan kadar minyak di kulit kepala, jadi rambutnya nggak mudah lepek. Dan menggunakan rangkaian produk yang sea butter. Kak, untuk rambut yang gampang rapuh dan rontok, pakai sampo-nya yang mana? Pakai sampo yang tadi sudah dijelaskan, yaitu pakai sampo yang bawang putih. Itu untuk rambut yang rapuh dan lemah dan mudah patah. Conditioner Cleopatra for silky and shiny hair selalu kosong. Nah, kalau untuk conditioner bisa coba pakai conditionernya yang lain atau pakai yang Kerakur. Kerakur itu ready sekarang. Nih, Kak Zara tanya, Kak, kalau misalnya rambut yang udah rusak, susah buat panjang, apa harus langsung diarahkan memakai Cleopatra hair atau pakai Kerakur dulu? Jadi begini, kan rambut kita itu punya kandungan keratin. Nah, kalau kita sering styling rambut, produksi keratin kita itu berkurang, bahkan ada yang produksi keratin rambutnya itu sampai 0%, sampai nggak ada keratinnya lagi. Itu yang namanya rambut rusak atau disebut rambut mati. Akan sangat wajar ketika rambutnya itu nggak panjang-panjang. Nggak panjang-panjang itu dikarenakan rambutnya terlampau rusak dan terlalu rusak. Jadi vitamin dan mineral yang ada di rambut lebih fokus untuk memperbaiki rambut daripada untuk memanjangkan rambut. Jadi rambutnya nggak panjang-panjang. Ada orang yang udah 2 tahun rambutnya nggak tumbuh-tumbuh, nggak panjang-panjang, karena rambutnya memang udah mati, udah rambut rusak. Nah, kalau kayak gitu saya sarankan untuk pakai Kerakur dulu, dibenerin dulu tekstur rambutnya, diperbaiki dulu, dimasukkan dulu protein dan keratin yang banyak di rambut. Nah, dengan cara seperti itu rambut kita lama-kelamaan akan lebih mudah tumbuh dan juga merangsang pertumbuhan rambut. Kalau memang rambutnya susah untuk panjang, usahakan 3 bulan sekali itu potong ujung rambut ke salon. Nggak perlu potong ekstrim seperti saya ya, dari pinggang sampai sebahu seperti ini, nggak perlu. Cukup buang ujung-ujungnya aja, karena biasanya di ujung-ujung rambut rusak, itu dibuang aja. Kalau semakin sering kita memotong rambut, kulit kepala dan tubuh kita ini ngebaca sendiri bahwa oh ini sudah saatnya saya tumbuh gitu. Itu merangsang pertumbuhan rambut ketika kita buang rambutnya di ujung. Jadi saya sarankan pakai yang
Kerakur dulu untuk memperbaiki rambut. Kalau rambut sudah bagus, baru bisa pilih ke Cleopatra yang untuk long hair. Kalau tipe rambut berminyak dan lepek, pakai apa ya? Yang tadi udah dijelaskan ya, ini pertanyaannya sama, pakainya yang si butter. Nah nih ada yang tanya nih Kak Korina, serum rambut bukannya untuk rambut Kak, kok untuk kulit kepala? Terus Kak Julia juga menambahkan kalau ampul dipakai di kulit kepala nanti rambutnya jadi lepek nggak ya? Nah itu tergantung sih. Kalau mau, kalau aku lebih menyarankan dipakai dari tengah sampai ujung rambut aja. Kalau serum rambut dipakainya itu untuk rambut yang rusak yang di ujung-ujung. Kalau memang untuk orang yang punya masalah rambut yang kering banget, mungkin tidak akan ada masalah kalau dipakai di kulit kepala. Cuman kalau memang tipikal rambut kakaknya yang lepek, pakainya di ujung aja atau dipakai di area rambut yang membutuhkan perlindungan ekstra aja. Pertanyaannya, Kak Santi mana ya? Kita masih punya aku yang bantu lah. Mbak Santi lagi ada pekerjaan. Ini masih kita mau sampai jam berapa, Cak? Kayaknya sudah cukup ya, saya rasa karena sudah jam 3 juga gitu. Aku rasa sih sudah cukup. Nanti mungkin kalau memang ada pertanyaan yang belum terjawab, mungkin bisa dijawab aja ke Mbak Ola atau nanti bisa saya bantu juga. Aku bisa, ke Mbak Ola bisa. Oke. Oke, sebenarnya masih banyak pertanyaannya, bisa DM via Facebook atau kalau yang punya nomor WA aku bisa WA aja untuk tanya-tanya lebih jauh perihal produk. Atau kalau memang ada yang ketinggalan training kali ini, bisa ikut training di hari-hari selanjutnya ya kan. Kita selalu rutin untuk bikin training product knowledge, terus aplikasi dan juga marketing plan. Nah, terima kasih banyak untuk yang udah join training hari ini. Mudah-mudahan ilmunya bermanfaat dan mohon maaf banget untuk yang belum bisa kejawab pertanyaannya. Kita akhiri sesi kali ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai ketemu lagi. Sebentar ibu-ibu, para member sembari mengingatkan besok masih ada meeting Zoom bersama leader sembari motivasi ya. Jadi nanti akan kita sebar lagi linknya. Ditunggu untuk besok Zoom-nya ya Mbak Santi ya. Kita juga ada acara-acara setiap cabang ya, Cak. Kita ada acara challenge nih. Kalau ada yang mau ikutan, kita ada challenge. Iya. Ada juga challenge TikTok nanti kalau yang udah biasa main TikTok bisa ada challenge-nya juga di setiap cabang-cabangnya MyWay. Ditunggu aja nanti flyer dari kita. Ya, betul. Nanti mungkin Surabaya akan lebih dulu makeup challenge-nya di tanggal 16. Flyer juga sudah saya sebarkan. Nanti untuk pendaftaran bisa langsung ke saya. Gitu. Silahkan tuh yang mau daftar, yang biasa makeup, ayo ikutan challenge-nya. Hadiahnya pasti menarik banget. Nanti mungkin untuk cabang lain menyusul ya Mbak Santi ya, Mbak Ola ya. Cabang lain menyusul untuk flyernya nanti. Baik, terima kasih Ola, terima kasih Tasya, terima kasih semuanya. Terima kasih Mbak Santi, terima kasih semuanya. Semoga hari ini bermanfaat ya. Terima kasih Mbak Ola ilmunya. Kita ketemu besok lagi untuk motivasi dan pengetahuan tentang apa ya Mbak besok ya? Besok tentang media sosial, gimana cara pakai media sosial ya untuk sebagai bahan iklan. Iya. Untuk promoin bisnisnya ya. Iya, baik. Baik kalau gitu terima kasih Ibu-ibu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.